2, 3. Welcome back to my YouTube channel lagi. Jadi hari ini aku mau share, tentunya sih bermanfaat nih buat kalian yang pemalu, yang nggak berani ngomong depan orang banyak gitu. Jadi hari ini aku mau share tips aku dari pengalaman pribadi aku sendiri, cara gimana sih supaya berani ngomong di depan orang banyak dan nggak merasa canggung atau grogi atau gemeteran. Nah, ini aku mau share ya. Langsung kita mulai aja. Jadi tuh aku mau cerita sedikit. Dulu tuh aku juga nggak berani ngomong depan banyak orang. Kayaknya rasanya aneh, grogi. Terus kalau udah di depan banyak orang tuh kayaknya nggak bisa keluar tuh. Dari mulut tuh nggak bisa keluar. Karena dulu aku pernah juga jadi kayak MC gitu. MC ulang tahun sekolah aku. Tapi begitu udah di depan, aku nggak bisa ngomong, cuma nimpalin. Untungnya aku MC-nya waktu itu berdua, ya, dan yang satunya tuh kayak udah profesional lah. Jadi dia bisa ngimbangin dan dia tahu kalau aku tuh sebenarnya lagi grogi dan nggak bisa ngomong apa-apa di depan. Cuman ya dia buat situasi nggak kelihatan seperti itu gitu, ya kan? Nah jadi tuh itu aku zaman SD apa SMP aku agak lupa, yang pasti aku dulu tuh nggak berani ngomong gitu. Jadi itu tips dari aku itu pertama-tama adalah pasti tuh kalian anggap semua mata memandang itu ya itu teman kamu gitu. Jadi kamu kayak lagi cerita aja gitu. Jadi jangan terlalu banyak pikir. Ya kalau kita mau ngomong sesuatu ya kita pikir. Cuman jangan terlalu banyak pikir. Aduh nanti dia pikir apa nih tentang gue, atau nanti dia mikirnya gue gini lagi, gitu lagi, gini lagi. Nah itu yang bikin kita jadi grogi di depan. Ya jadi kita enjoy aja. Dan itu tidak semudah itu juga sih. Karena dulu tuh aku juga sempet kayak pengembangan diri gitu, cara berbicara gitu, dan aku dari situ juga belum bisa sih. Jadi yang buat aku bisa itu adalah spontan. Jadi kalian itu kalau misalnya kayak aku nih, kalau misalnya udah kepepet mau nggak mau ya ini, jadi harus beraniin diri gitu. Jadi tuh kalian jangan terlalu banyak pikir anggapan orang gimana, tanggapan orang kayak gimana. Yang penting tuh kalian di depan ngomong hal yang baik dan kalian anggap itu teman kamu. Jadi kalian menganggap itu lagi cerita aja gitu sama teman gitu, cerita hal-hal yang yang santai, relax, walaupun mungkin topiknya beda nih. Cuman kalian anggap itu lagi cerita dan kalian jangan menghafal. Yang nomor 2 ya. Kalian kalau menghafal itu cepet hilangnya. Kalau aku, jadi aku mengerti bukan menghafal gitu. Karena aku misalnya ada topiknya dong, ya kan? Aku baca, aku mengerti. Lalu jadi nanti aku udah di depan tuh aku tinggal improvisasi lagi gitu. Jadi jangan menghafal tuh dari awal sampai akhir. Nanti di depan kalau udah grogi tuh ngeblank, adanya kayak gitu. Jadi itu yang kedua, ya kan. Terus yang ketiga, latihan di depan cermin. Itu paling efektif sebenarnya. Cuman kan ya beda ya, kalau udah di cermin ya kan ngomong sama diri sendiri doang. Kalau misalnya udah di depan tuh kamu bisa ngomong sama ribuan orang dan jangan takut salah gitu. Kalau salah-salah ngomong dikit ya nggak apa-apa lah, anggap aja itu ya kamu lagi ngobrol, bukan yang salah ngomong yang fatal ya. Maksudnya salah ngomong yang kayak lidahnya kayak aduh kelibet nih gitu kan, salah ngomong gitu ya nggak apa-apa. Jadi itu harus relax dan kalian nggak bisa
dalam keadaan kayak grogi. Nah, jadi itu tips dari aku. Sama yang paling penting itu, kan tadi udah 3 ya, latihan depan cermin, atau bisa juga nih sambil kayak buat video sendiri gitu di handphone kalian, terus kalian lihat lagi apa nih kurang-kurangnya gitu. Kalau misalnya udah cukup bagus ya udah, nggak usah apa ya, mikir tuh kadang kita maunya perfect malah nggak jadi-jadi nanti gitu. Karena zaman sekarang tuh penting banget kalian bisa berbicara depan kamera, depan orang banyak gitu, ya kan? Dan dulu juga aku nggak kayak gitu. Pelan-pelan, lama-lama, jadi ya udah biasa aja gitu. Ya, maksudnya nggak kalau dulu kan kayak aduh gemeteran, keringet dingin gitu kan. Kalau ngomong-ngomong depan orang tuh kayak aduh gimana ya nanti ini gitu. Jadi kalian latih dari semenjak sedini mungkin, karena menurut aku ini semacam communication skill ya. Jadi kalian kalau misalnya bisa ngomong depan banyak orang, depan kamera, itu benefit kalian tuh banyak banget. Kalian bahkan bisa berjualan, ya kan, berjualan barang-barang online mungkin. Pokoknya bakal buka potensi usaha atau bisnis yang kalian bisa lakukan gitu. Tips yang keempat, kalian harus pede, percaya diri. Kalau misalnya kalian nggak percaya diri kalian, gimana orang lain mau mempercaya apa yang kamu bilang atau yang kamu ngomong gitu ya. Jadi kalian harus pede, ya kan, bisa latihan di depan kaca gitu, tingkatkan kepedeanmu. Jadi ingat-ingat tuh kelebihan kamu tuh ini, ya kan. Nah kamu ingat, jadi kayak bisa boost confidence kalian. Jadi itu kalian lebih percaya diri. Karena tuh bener-bener deh, kalau misalnya kalian pede sama diri kalian, orang juga pasti lebih percaya apa yang kamu bilang gitu. Dan tapi harus ke jalan yang benar ya, jangan arahkan orang lain ke jalan yang salah, misalnya kayak hal-hal yang negatif gitu, jangan. Oke, ya pokoknya practice makes perfect. Jadi kalau kalian sering latihan, sering melakukan, pasti lama-lama akan terbiasa. Karena aku juga, kenapa aku mau cerita kayak gini? Karena dulu pun aku nggak kayak gini. Dulu aku tuh takut ngomong depan banyak orang, takut ngomong di kayak gini nih, ya kan? Terus lama-lama berjalannya waktu, lama-lama terbiasa. Jadi tahu deh tuh caranya gimana supaya bisa berani bicara di depan orang atau di depan kamera kayak gini gitu. Dan plus di pekerjaan aku juga itu perlu ya kemampuan untuk menjelaskan, kemampuan untuk berbicara. Karena kan kalau misalnya pasiennya nanya, aku nggak bisa jelasin gimana gitu. Jadi nggak ada ruginya deh kamu melatih diri kalian untuk berbicara di depan orang banyak. Jadi kalian juga punya skill yang bertambah lagi dan kalian bisa mengembangkannya ke banyak hal. Nah, jadi itu 4 poin penting yang menurut aku berdasarkan pengalaman aku sendiri yang aku mau share ke kalian. Semoga bermanfaat. Ya mungkin aku belum yang kayak pembicara kelas atas, tapi at least dari pengalaman aku bisa cerita ke kalian supaya kalian bisa nih, jangan grogi lagi, tapi cara mudahnya lah aku share gitu. Karena kan kalau misalnya kalian belajar dari buku tuh kayaknya banyak banget kan tuh poin-poinnya. Malah kalau terlalu banyak jadinya puyeng gitu. Oke, jangan lupa ya 4 poin tadi. Oke, jangan lupa ya like, share, dan subscribe channel aku. Dan share ke seluruh sosial media kalian. Siapa tahu ada teman yang perlu
untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan cara berkomunikasinya supaya pintar berjualan, mencari peluang gitu. Oke, thanks for watching ya teman-teman. Bye bye.